Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipsa Abdullah dengan NIM 7211419008. Masih dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja yuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai perusahaan dan lingkungannya. Nah, itu ada model sistem umum perusahaan. Yang pertama, ada aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik itu seperti karyawan, modal, ataupun uang. Nah, selanjutnya itu ada aliran sumber daya virtual. Nah, kalau aliran sumber daya virtual itu seperti data, informasi, atau informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan, yaitu ada 3. Yang pertama ada memenuhi standar kinerja yang ada, yang kedua ada manajemen perusahaan, dan juga yang ketiga adalah mengubah data menjadi sebuah informasi. Yang selanjutnya ada lingkaran umpan balik. Yang dimaksud lingkaran umpan balik di sini adanya hubungan timbal balik antara satu unit dengan unit lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya, yaitu memiliki 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham, pemilik, pesaing, pemerintah, dan juga komunitas global. Nah, yang terakhir itu ada sumber daya lingkungan. Sumber daya lingkungan itu mencakup luas ya. Terus selanjutnya mengenai mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan? Atau rantai pasokan itu apa sih? Rantai pasokan merupakan aliran sumber daya fisik yang dimulai dari pemasok, dilanjutkan ke perusahaan, dan juga nanti yang terakhir itu didistribusikan kepada pelanggan. Nah, aktivitas manajemen rantai pasokan itu ada beberapa poin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan. Yang kedua, menjadwalkan produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari para pemasok. Yang kelima, menerima dan mengelola persediaan dari pemasok. Yang keenam, melakukan produksi. Yang ketujuh, melakukan transportasi sumber daya pelanggan. Yang kedelapan, melacak aliran sumber daya. Nah, itu ya. Nanti bisa dibaca-baca lagi di bukunya. Selanjutnya masih dalam materi yang sama, yaitu sistem elektronik. Nah, sistem elektronik yang dimaksud di sini adalah semua tindakan atau kegiatan itu dicatat secara elektronik. Jadi nanti untuk mencari data atau rekapan datanya itu akan tersusun secara sistematis dan juga mudah dicarinya. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha, yaitu merupakan bagian dari ERP. Nah, ERP sendiri kan udah dijelaskan tuh di video sebelumnya. Kalau yang belum tahu langsung cek aja ya di video sebelumnya. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya teman-teman. Ada yang pertama itu ada aktivitas utama, yaitu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, dan juga service. Ini merupakan aktivitas utama. Nah, aktivitas pendukungnya ada procurement, technology development, human resource management, dan juga firm infrastruktur. Gabungan dari kedua aktivitas tersebut dinamakan value atau rantai nilai. Nanti untuk jelasnya bisa dibaca di buku ya. Nah, selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Nah, keunggulan strategis ini mempunyai dampak fundamental terhadap perusahaan atau memiliki peran penting dalam perusahaan. Yang kedua ada keunggulan taktis. Nah, keunggulan taktis ini dapat tercapai apabila perusahaan mengimplementasikan strategi lebih baik daripada pesaingnya. Dan yang terakhir itu ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional itu yang berhubungan dengan transaksi atau proses sehari-hari dalam perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dari pesaing global. Ada perusahaan multinasional atau MNC. Yang dimaksud multinasional ini adalah perusahaan yang tidak terbatas oleh wilayah, budaya, ataupun negara. Dalam MNC ini terdapat perusahaan induk dan juga terdapat anak perusahaan.
Nah, untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan itu mempunyai kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, yaitu meminimalkan ketidakpastian agar apa yang dikeluarkan dan juga diterima itu tidak ada kesalahpahaman. Nah, selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Itu kan ada kata bold tuh yang saya kasih warna merah. Itu merupakan kunci untuk menyelesaikan tantangan dari pesaing global. Gitu. Selanjutnya itu ada keuntungan koordinasi. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Terdapat beberapa poin. Yang pertama ada fleksibilitas dalam merespon pesaing dan juga lain sebagainya. Bisa dicermati ya, itu poin-poinnya. Langsung aja ke poin selanjutnya, yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama ada kendala politis ataupun kebijakan sih biasanya ini. Kebijakan pembatasan dalam hal memasukkan anak perusahaan. Jadi dalam suatu negara itu biasanya terdapat kebijakan yang membatasi anak perusahaan masuk ke negara terkait. Selanjutnya ada rintangan budaya dan komunikasi. Yang pertama ada pembatasan pembelian dan impor peranti keras itu agar produk di dalam negerinya itu tidak kalah bersaing ya. Selanjutnya ada pembatasan pemrosesan dan komunikasi data. Nah, ini ada masalah teknologi, yaitu rendahnya sirkuit telekomunikasi dan juga peranti lunak. Dan yang terakhir itu ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Nah, selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Ini pengertiannya. Manajemen pengetahuan ialah mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara paling efektif, dan menghapus informasi pada waktu yang tertentu. Dalam manajemen pengetahuan itu terdapat dimensi informasi. Nah, dalam dimensi ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama ada relevansi atau relevan dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah akurasi ataupun akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu ataupun informasi tersedia ketika untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi yang akan digunakan itu tersedia ketika seorang manajemen akan mengambil keputusan. Selanjutnya ada kelengkapan. Jadi data itu harus lengkap agar tidak ada kesalahpahaman di antar unit. Dan yang terakhir itu ada sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Nah, itu terdapat 2 poin ya, yaitu sistem informasi warisan dan juga manajemen gambar. Nah, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi itu apa aja? Nah, ini ada Chief Information Officer dan Chief Technology Officer atau CIO dan CTO. Nah, ini merupakan manajer tingkat tinggi di layanan teknologi. Nah, layanan teknologi dapat menjadi unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan apabila meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan, dan itu ada beberapa poin di bawahnya bisa dibaca ya. Nanti di buku juga ada kok. Selanjutnya ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Yang pertama itu ada komite eksklusif. Nah, komite eksklusif ini mempunyai peran penting dalam perencanaan strategis bagi perusahaan karena tugasnya itu merupakan memastikan semua tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Selanjutnya ada rencana strategis untuk area-area bisnis, yaitu seluruh area bisnis harus bekerja sama dalam mengembangkan rencana strategis agar tujuan sebuah perusahaan itu dapat tercapai. Dan yang terakhir itu ada pendekatan CPR atau perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, artinya adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan mohon maaf. Dan juga kalau masih ada yang ingin ditanyakan, langsung di komen di bawah ya apa pertanyaannya, nanti akan saya jawab. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.